Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yusutami. Saya dari kelas 2G PGMI Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu. Pelajaran bahasa Arab oleh Bapak Pengampu, yaitu Bapak Muhajirun Najah MPD. Jelaskan yaitu tentang isim mufrad. Isim mufrad yaitu menunjukkan kata benda satu. Contohnya yaitu yang pertama, kita buat contohnya yaitu babun. Artinya sebuah pintu. Yang kedua yaitu rijalun. Rijalun, bukan rijalun ya, maaf, rojulun. Maaf kalau tadi salah. Rojulun yaitu seorang anak laki-laki. Kan di sini kan babun dan rojulun. Mengapa? Sedangkan isim mufrad itu kata benda satu. Maksudnya itu kata benda yang hidup dan kata benda yang mati. Kata benda yang hidup tadi yaitu contohnya yang babun, itu hidup. Kata benda mati. Sedangkan yang rojulun yaitu kata benda hidup. Di sini adalah isim mufrad. Kita masukkan dalam sebuah contoh kalimat. Itu contoh kalimat. Contohnya kita ambil yang babun. Pertama di sini. Babun yaitu kita contoh fatahtul baba. Dari contoh ini fatahtul baba, fataha yang artinya yaitu membuka, dalam diisim domirkan menjadi fatahtu. Kita buat dulu artinya, yaitu saya membuka sebuah pintu. Jadi di sini saya akan menjelaskan di sini di mana isim mufradnya. Isim mufradnya itu terletak pada al-baba. Mufradnya itu al-baba. Asal katanya yaitu babun, pintu. Ketika dimasukkan dalam kalimat dia menjadi al-baba. Karena kenapa dia menggunakan alif lam? Karena adalah isim mufrad yang dalam satu kalimat. Jadi fatahtul baba. Fatahtu ini asal kata dari fataha. Fataha yang artinya membuka. Sedangkan tu ini menunjukkan saya. Saya isim domirnya ana. Tu ana yaitu dengan tanda huruf ta'nis tu. Sedangkan al-baba yaitu adalah menunjukkan sebuah pintu. Berarti ini termasuk dalam kategori isim mufrad. Jadi ini adalah contoh dari isim mufrad. Baiklah, selanjutnya kita menjelaskan tentang isim musanna. Isim musanna ini di mana isim yang menunjukkan kata benda
kata benda yang dua. Kita buat aja yang dua. Maksudnya kata benda baik yang mati maupun yang hidup. Nah, di sini kita akan contohnya. Salah satu contohnya yaitu yang babun. Babun tadi kan isim mufrad. Isim mufrad babun. Ketika kita buat lagi aja dulu. Babun itu adalah isim mufradnya. Ketika isim musanahnya, nah ada syaratnya ini. Isim musanah mempunyai syaratnya. Syaratnya yaitu penambahan alif dan nun. Nih, salah satunya ini. Syarat dari isim musanna itu penambahan alif dan nun. Kita masukkan ke contoh jadi babun. Babun ini yaitu sebuah pintu. Ketika dimasukkan dengan isim musanna yang menunjukkan dua benda menjadi dua buah pintu. Bagaimana? Lihat. Babun menjadi babani. Berarti penambahan alif dan nun di akhir kata. Ini alif, ini nun. Babani. Itulah menjadi dua buah pintu. Kita buat contoh satu lagi. Biar paham. Contoh yang tadi rojulun. Rojulun ini kata benda yang hidup, yaitu rojulun, yaitu satu orang anak laki-laki. Ini itu isim mufrad ya, mufrad. Ketika dimasukkan menjadi isim musanna, yaitu menunjukkan kata benda dua, ditambahkan dengan syaratnya yaitu alif dan nun. Bagaimana? Di akhirnya la-nya dipanjangkan dan ditambahkan ni, berarti rojulani. Oke, itulah rojulani. Nah, ini ada alifnya menjadi rojulani. Nah, ditambahkan dengan di sini penambahan alif dan di sini penambahan nun. Inilah yang dinamakan dengan isim musanna yang menunjukkan kata benda baik yang hidup maupun yang mati yang ada dua. Di sini selanjutnya kita menjelaskan tentang jamak, isim jamak. Isim jamak. Di mana isim jamak ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Nah, di mana yang artinya isim jamak ini adalah kata jamak yang kata jamak dengan tambahan huruf waw dan nun. Yang ini termasuk dengan muzakkar salim. Muzakkar salim. Jadi dengan tambahan waw dan nun adalah muzakkar salim. Kita langsung ke contohnya. Contohnya yaitu at-thalibuna. Contohnya ya.
at-tolibuna yaqra'ul yaqra'ul Qur'ana. At-tolibuna yaqra'ul Qur'ana. Nah, ini adalah contoh dari isim jamak. Jadi bingung yang mana isim jamaknya, dengan syarat yaitu dengan tambahan waw dan nun. Kita cari di sini. Berarti at-tolibuna dengan tambahan waw dan nun. Kita artikan contoh dulu biar sedikit mau. At-tolibuna adalah para siswa. At-tolibuna ini menunjukkan siswa yang muzakkar salim. Muzakkar itu adalah menunjukkan laki-laki, berarti siswa bukan siswi. Berarti para siswa sedang membaca Quran. Membaca Al-Quran. Jadi dengan para siswa ini berarti bukan satu orang atau dua orang, itu menunjukkan dengan jamak. Nah, berarti at-tolibuna berarti para siswa, yang artinya menunjukkan dengan tanda waw dan nun yang menunjukkan artinya para siswa. Yaqra'u yaitu ya ini menunjukkan para siswa. Yaqra'u asal kata dari kata qira'a yaitu membaca. Yaqra'a itu membaca, berarti yaqra'u sedang membaca, berarti para siswa. Yaqra'u ya ini kembali kepada at-tolibuna, para siswa sedang membaca Al-Qur'ana, berarti sedang membaca Al-Qur'an. Ini adalah contoh dari jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Jadi kita menjelaskan tentang jamak muannas. Jamak muannas salim. Nah, di mana jamak muannas salim ini dengan syarat dengan tambahan alif dan ta. Jadi di sini kita langsung membuat contohnya ya. Nah, contohnya dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat misalnya jelas tuh jelas tuh tahta syajarata. Sajaroti. Nah, jadi di sini kita artikan dulu yaitu jelas tuh yang artinya saya duduk. Artinya saya duduk. Tahta artinya bawah. Di bawah. Asyajarati artinya pepohonan. Nah, di mana saya duduk yaitu jelas tuh asal kata dari jalasa asal kata dari jalasa. Tu menunjukkan isim domir ana yaitu saya. Tahta sedangkan artinya di bawah. As-sajaroti. Nah, as-sajaroti ini ingat nih, ini adalah
salah satu ciri dari jamak muannats salim, yaitu dengan tambahan alif dan ta. Jadi as-sajaroti. Nah, menggunakan ta, ini namanya ta taknis. Nah, menggunakan ta taknis. Jadi as-sajaroti bukan sebuah pohon lagi karena sudah dijamakkan. Kan arti jamak itu tidak kurang dari satu atau dua, bahkan lebih daripada itu. Maka as-sajaroti artinya beberapa pepohonan. Ini adalah contoh dari jamak muannats salim yang menunjukkan jamak perempuan dengan tambahan alif dan ta. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.